Oke, selamat datang di channel kami. Hari ini kita akan membahas tentang kumpulan soal tes tertulis Pancasila dan UUD bagian 1. Di sini ada 10 nomor. Oh iya, jangan lupa sebelum belajar paling enak itu jika ditemani oleh stickku. Kalian bisa cek di Instagramnya stickpunyaku_. Jangan lupa ya. Baik, langsung saja kita mulai latihan soal pada hari ini. Yang pertama yaitu Piagam Jakarta ditandatangani pada A. 22 Juni 1954, B. 22 Juni 1945, C. 18 Agustus 1945, dan D. 17 Agustus 1945. Dan jawabannya adalah B. 22 Juni 1945. Penandatanganan Piagam Jakarta itu terjadi pada tanggal 22 Juni 1945. Lanjut kita ke soal nomor 2. Kapan BPUPKI dibentuk? Pilihannya adalah A. 1 Juni 1945, B. 29 April 1945, C. 1 Maret 1945, dan D. 28 Mei 1945. Dan jawabannya adalah B. 29 April 1945. Up next kita ke soal nomor 3. Tanggal berapakah BPUPKI dibentuk oleh Kumakichi? Pilihannya adalah A. 1 Juni 1945, B. 29 April 1945, C. 1 Maret 1945, dan D. 28 Mei 1945. Jawabannya adalah C. 1 Maret 1945. Next ke soal nomor 4. Sebagai suatu ideologi, Pancasila memiliki 3 unsur pokok, yaitu pilihannya ada A. Logos, etika, knowing, B. Pantos, ethos, logos, C. Etik, logika, pengetahuan, dan D. Moral, pengetahuan, interaksi sosial. Jawabannya B. Pantos, ethos, logos. 3 unsur pokok Pancasila sebagai ideologi adalah P, E, L. Untuk mengingatnya, atau PEL. Pantos, ethos, logos. Penjelasannya di bawah. Jadi nggak usah serius-serius, biasakan belajar dengan asyik. Besok kalau mengingat, kita bisa ingat bahwa 3 unsur pokok Pancasila dengan bacaan PEL. P, pantos, E, ethos, L, logos. 5. Apakah makna dari pantos? A. Kesusilaan, B. Kepantasan, C. Etika, dan D. Penghayatan. Jawabannya adalah B. Kepantasan. Pantos adalah kepantasan. Jadi mohon diingat-ingat ya kawan. Next kita ke soal nomor 6. Apakah makna dari ethos? A. Kesusilaan, B. Kepantasan, C. Norma, D. Penghayatan. Jawabannya adalah A. Kesusilaan. Next kita ke nomor 7. Apakah makna dari logos? A. Wawasan, B. Rasionalitas, C. Ideologi, D. Filsafat. Jawabannya jeng B. Rasionalitas. Sebagai suatu ideologi, Pancasila memiliki 3 unsur, yaitu P, E, L. Pantos, ethos, dan logos. Pantos adalah kepantasan, ethos adalah kesusilaan, dan logos adalah rasionalitas. Tertib hukum di Indonesia memiliki 4 syarat berikut ini, kecuali A. Adanya kesatuan objek, B. Adanya kesatuan asas kerohanian, C. Adanya kesatuan daerah, D. Adanya kesatuan filosofi hidup.
Jawabannya adalah D, adanya kesatuan filosofi hidup. Tertib hukum di Indonesia memiliki 4 syarat. Yang pertama, adanya kesatuan subjek, adanya kesatuan asas kerohanian. Yang ketiga, adanya kesatuan daerah. Dan yang keempat, adanya kesatuan waktu. Jadi, yang tidak termasuk adalah kesatuan filosofi hidup. Soal nomor 9. Indonesia adalah negara hukum. Dan sebagai negara hukum, Indonesia haruslah memiliki syarat-syarat sebagai negara hukum. Seperti berikut ini, kecuali A. Pengakuan atas hak asasi manusia. B. Perlindungan atas hak asasi manusia. C. Legalitas hukum dalam segala bentuknya. Dan D. Sistem hukum yang fleksibel. Jawabannya adalah D. Sistem hukum yang fleksibel. Syarat-syarat negara hukum adalah P3L. Pengakuan, perlindungan, peradilan, dan legalitas. Pengakuan atas hak asasi manusia, perlindungan atas hak asasi manusia, peradilan yang bebas, dan legalitas hukum dalam segala bentuknya. Soal terakhir. Hubungan sosial yang selaras, seimbang antara individu dalam masyarakat adalah dijiwai oleh Pancasila sila ke A. Sila ketiga, B. Sila kedua, C. Sila kelima, dan D. Sila keempat. Mungkin teman-teman udah pada tahu ya jawabannya ya. Yap, C. Sila kelima. Penjiwaan ataupun butir Pancasila sila kelima dan kedua kalau dibaca sekilas hampir sama, namun tetap bias dibedakan. Namun tetap bisa dibedakan. Tunggu video-video selanjutnya ya untuk pembahasan selanjutnya. Jangan lupa untuk menambah semangat, dukung terus channel ini. Terima kasih. Jika kamu suka video ini, tolong like dan subscribe dan share juga video ini ke teman-teman kalian. Bye.